Gimana, isunya tuh kan soal keberagaman. Belum kelihatan-kelihatan lagi. Nah, ya sambil nunggu ini keluar ya, kalau nggak keluar ya udah coba lagi. Kemudian saya mikirin sebenarnya agak maksa ya kalau topiknya Iro itu, artinya gini, bisa nggak sih? Bisa. Tapi kan itu urgensinya nggak urgensi masalah ya, untuk kemudian dibahas. Segala sesuatu yang dibahas itu kan pasti berangkat dari masalah. Itu urgensi masalahnya apa hari ini gitu. Aku belum nemu sih Rul, kalau kamu tetap dengan rumah seperti yang minggu lalu disampaikan gitu. Apakah itu jadi persoalan hari ini gitu. Ini nggak bisa-bisa lagi ya berbagi layar ya. Saya stop share. Kita coba lagi. Tapi coba deh, sekarang siapa yang mau presentasi perolehan, perolehan loh. Kan nggak nyuruh sampai selesai. Perolehannya teman-teman Mungkin sampai boleh mana? kelompok saya dengan Mahesa, Miss. Oke, baik. Silahkan. Oke, saya search dulu, Mas. Ya, Hmm. Sip. kalian belum bisa lihat nilai TS ya? Udah lihat belum? Ada yang udah lihat belum? Di EBIC maksud saya. Digedein boleh nggak, Mahesa? Oke. Ini coba saya jelasin sedikit dulu ya, Miss, ya simpelnya. Ya. Ya, jadi kan ide ini tuh sebetulnya muncul dari diskusi saya dengan Mahesa sebelumnya. Karena sebelumnya kan saya tadinya mau membahas terkait apa ya, kayak semacam seksualitas influencer yang Mm-mm. em, ya, 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 pokoknya agak sensitif lah, Miss. Nah, takutnya tuh kami blunder sendiri dan sepertinya ada suatu hal yang lebih apa ya, yang lebih worth untuk dibahas yaitu adalah terkait feminisme. Karena kalau misalnya kita membicarakan tentang feminisme sendiri, bagi saya feminisme itu bukan hanya tentang bagaimana eksistensi perempuan gitu. Namun kita di sini bisa melihat bahwa saat ini bahkan sudah lama ya bahwa banyak sekali penari laki-laki yang sebetulnya mereka itu tuh menari bukan sebagai representasi gender atau seksualitas mereka, namun itu adalah bagian dari seni yang harus kita lestarikan. Namun berkembangnya apa ya pemikiran dan saat ini tuh seringkali kita melihat fenomena bahwa hal-hal seperti itu tuh malah dilihat sebagai suatu hal yang apa ya, yang feminin, yang less masculine, dan di situ menurut saya menarik untuk bisa dibahas di sini, Miss. Mahesa sendiri mungkin mau nambahin? Oh ya, saya nambahin karena kasus ini itu sangat dekat sama saya. Karena dari saya SMP dulu, kok eskul-eskul yang ini, eskul-eskul yang menari, yang kesenian itu kebanyakan itu didominasi sama perempuan. Tapi begitu ada yang laki-laki satu, teman saya pernah ada itu ikut, kok dia dibilang, oh tuh dia mah bencong, oh dia mah kelemar-kelemar. Loh, kok gitu gitu. Padahal kayak saman, tari saman itu kan memang tradisionalnya kan ada laki-lakinya, nggak perempuan semua. Waktu itu kejadiannya kayak gitu dan banyak juga kebudayaan-budaya di Indonesia yang sebenarnya diasosiasikan dengan perempuan padahal sebenarnya tradisional laki-laki ada di situ kayak tari piring contohnya tari piring kalau ikut saya ngeliat lomba atau gimana gimana kebanyakan perempuan semua pokoknya dari kesenian tari itu seringkali didominasi oleh perempuan karena yang laki-laki itu merasa bahwa maskulinitasnya dipertanyakan. Kalau mau contoh yang bukan tari itu sebenarnya nggak tahu saya lupa ini kebudayaan atau bukan ya cuma Raminten kalau ada yang tahu Raminten itu yang laki-laki bapak-bapak tuh
dandannya kayak pakai pakai ini, pakai kebaya dan lain-lain. Itu sebenarnya menurut saya suatu poin yang unik karena memang dari zaman dulu ini saya belum mastiin ya, saya cuma dapat cerita dari bapak saya ya, jadi agak dipertanyakan ini dari zaman dulu memang sebelum ramenya Raminten itu banyak laki-laki untuk misalnya untuk peran kayak acara-acara adat ya kayak wayang dan lain-lain itu berdandan seperti perempuan. Jadi sinden juga itu gak seharusnya perempuan aja, laki-laki juga bisa. Jadi itu dasar dari judul kita tuh sebenarnya itu, guys. Kenapa kok dalam budaya Indonesia yang sangat beragam udah dipatok-patok ini mana yang buat laki-laki sama mana yang buat perempuan padahal aslinya secara tradisional tuh enggak. Kalau itu sih dari saya, Mas. Oh, Vanessa sekolahnya di mana? Maksud saya di kota mana? Saya lahir Sekolah. oh sekolah saya Depok. Saya seumur hidup di Depok nggak pergi Sumber pergi. hit. Oh, tapi soalnya ada medok ya. Keluarga saya dua-duanya dari Semarang semua. Bapak saya Semarang, ibu saya dari Blitar. Oh, tapi padahal lahir dan besar di sini ya, Pas di COVID belajar Depok, bahasa Jawa. di rumah. Di Iya di rumah. rumah. Hmm. Oke. eh ini sekarang posisinya sudah sampai mana tulisannya maksud saya? Ini boleh dibagiin ke saya nggak? Di apa namanya di share aja. Saya kirim lewat chat ya, Mas, linknya. Oh, nggak usah ini kamu kalau otomatis dibagiin pasti muncul di aku. Oh iya. Iyalah, tinggal di sini klik share yang ada segitiga turun ke bawah. Heeh. Jadi ya di oke salah. Klik share-nya salah. Maaf ya, kamu Oh. bikin Hmm. ini klik yang diklik kliknya share-nya yang diklik. Oke. Kamu menjadikan semua orang jangan anyone with the link jadi editor tuh agak gawat nanti. Restricted. Viewer. Hmm. Jangan ini anyone with the link ini nggak usah. Jadi ini hanya kamu bagikan ke Tanaka tuh coba. Terus saya saya akun konten kreator saya. Oh, jadi ini kamu bagi ke emailmu, emailnya Elza dan saya Hmm. sebagai editor. Coba. Jadi jangan pernah teman-teman pakai Gdocs terus bikin anyone sebagai viewer atau anyone sebagai viewer aja nggak aman. Kamu bisa di copy atau apa. Za kirimin email. Iya. Kalau email saya nama saya tuh Hmm. Anastasia.andriarti Tasya.andriarti at bakri.ac.id. Ya, nah satu lagi. Oh ya wes. Oke. Ini Sudah ya, Mas? udah. Hmm. eh jadi siapa aja? Gimana maksudnya pembagian tugasnya nanti tolong ditulis juga di bagian paling bawah ya setelah daftar pustaka. Sudah, Mas. Jadi ini udah sampai mana? Kamu ceritain. Eh, kita itu masih pendahuluan misalnya masih maksudnya latar belakang kenapa kita milih ini sama latar belakang beberapa kebudayaan-kebudayaan yang kita highlight baru Ada sampai nggak segitu aja. yang paling baru terkait dengan seni pertunjukan di Indonesia yang kemudian
dapat stigma. Satu. Hmm, Kalau Ada nggak paling baru kasus sih, terbaru? saya belum ngecek lagi nih sih ya. Cuma karena kebanyakan dari ini kan udah ini ya, kebanyakan dari isu-isu yang kita angkat itu kan udah lama ada ya. Jadi belum ada yang baru-baru keangkat lagi sih. Saya belum belum double check juga sih sebenarnya. Ada teman-teman yang jadi penari nggak laki-laki? Jadi kalau kemarin sempat Iya, nonton dia. iya, tapi dia kan di Iya, itu salah Solo satu atau di penari Jogja laki-laki ya. legend. Gitu. Kalau di sekitar teman-teman yang bisa ya, kecuali teman-teman bisa wawancara. Dia kan cukup aktif di media sosial. Plus siapa lagi gitu yang kalian punya nggak? Jadi maksud saya ini alurnya akan seperti apa? Alur tulisannya maksudnya. Hmm. Ya aku lihat. Ah ini nanti di bawah ada ini ya pembagian kerjanya seperti apa. Ada konsepsi maskulinitas, feminisme. Kamu tahu nggak maskulinitas hegemonik itu apa, Maskulinitas hegemonik. teman-teman? Jadi menurut saya maskulinitas hegemonik itu adalah stigma di mana mengkotak-kotakan peran laki-laki seperti laki-laki itu harus kuat, harus tegas, harus keras, harus lebih kaku dibandingkan perempuan. Jadi hegemonitas itu seperti kayak suatu hal yang dirancang secara secara on purpose gitu loh, Miss. Jadi kayak sebenarnya laki-laki tuh nggak harus kayak gitu semua gitu loh. Tapi karena adanya pikiran seperti itu, jadi orang-orang tuh menormalisasikan dan um, menganggap bahwa laki-laki yang benar itu adalah laki-laki yang kuat, laki-laki yang tegas, laki-laki yang keras dan um, yang tidak kelemar-kelemar atau yang tidak lembut seperti perempuan begitu, Miss. Kurang Oke, lebihnya. paling koreksi aja sedikit ya. Nanti cari teori menurut siapa gitu atau konsep menurut siapa. Jadi karena kan ini kan konsep ya. Jadi kemudian teman-teman harus ada rujukannya. Artinya tidak menurut Elza atau menurut Mahesa gitu. Kecuali kalau udah sampai ke analisis. Nah, saran saya biar nggak terlalu kompleks, kalian pilih aja mau apa. Maksudnya ini teorinya terlalu banyak, satu aja. Mau maskulinitas hegemonik, ya itu aja. Yang lainnya dibuang. Feminisme juga nggak usah. Nanti kamu gimana caranya? Takutnya itu terlihat, maksudnya itu muncul di dalam judul, tapi nanti di dalam isi artikelnya tidak cukup dibahasnya secara mendalam. Jadi lebih baik pilih satu, mau apa, yang mau ditinjau dari mana. Gitu. Feminisme dannya dibuang, yang belakang aja kalau mau. Bahkan tadinya aku satu pun juga nggak apa-apa. Terus soal diksi, yang benar itu adalah perempuan apa gitu, laki-laki apa, perempuan politisi. Jadi memang kadang kita kebalik ya. Jadi laki-laki penari. Kalau penari laki-laki, penari yang seperti laki-laki. Ini soal diksi bahasa yang banyak sekali yang memang salah. Terus kita coba benerin. Perempuan politisi kan sebenarnya perempuan yang jadi politisi. Laki-laki penari, laki-laki yang jadi penari. Kalau penari laki-laki ya penari. Nah,
Itu di belakangnya gitu. Jadi laki-laki penari di Indonesia, feminismenya sih menurut saya nggak usah, atau teman-teman pilih, pokoknya jangan terlalu banyak supaya bisa fokus kayak gitu. Jadi ini sebenarnya mau cerita tentang bagaimana Jurnal pendukung. laki-laki yang jadi penari gitu ya di Indonesia. Dilihat dari itu tadi ya, misalnya ya kalau kalian sepakat feminisme dannya dibuang antara tradisi, stigma, dan maskulinitas hegemonik, nanti harus ada sumber soal ini teorinya dari mana gitu kan, teorinya teori maskulinitas hegemonik, terus kayak tradisi, stigma itu kan konsep, jadi teori besar itu cuma satu aja tentang. Lalu jangan ambil dari WordPress, dari blog, aku lupa ya apakah saya sudah sampaikan ini sebelumnya. Jadi artinya dari blog, dari Wikipedia, WikiHow, termasuk blog-blog kayak Kompasiana, Indonesiana gitu, itu tidak boleh. Bedakan antara Anda menulis kolom di kompas.com dengan menulis untuk Kompasiana. Kalau nulis buat Kompasiana tuh relatif pasti diterima. Karena saya lihat ada yang ngambil referensinya dari Kompasiana. Gitu. Jangan ngambil dari Kompasiana. Kamu kalau mau penulis kolom, misalnya ya, selain harus lihat gitu, siapa sih Hadiul Musdafid gitu yang kalian kutip gitu, lihatnya ya dia nulis di kolom opini. Kalau itu ada editornya, belum tentu kepilih, belum tentu. Jadi ada proses seleksi. Sementara kalau muncul di itu kan sebenarnya blognya Kompas, blognya Tempo gitu, Kompasiana, Indonesiana. Kalau Indonesiana punya Tempo. Ada pengatur lalu lintasnya, tapi dia nggak melakukan proses seleksi. Gitu. Jadi, tolong, ini berlaku buat semua teman-teman ya, jadi tolong dicek. Nah, terus kalau misalnya, kan teman-teman udah dapat PIKP ya, penulisan ilmiah. Jadi kalau misalnya kutip nih, misalnya dari Geotimes gitu ya. Nah, si Geotimes itu ada yang nulis kan, jadi tetap misalnya kayak Ki Pontianak itu apa? Ki Pontianak itu apa? Nama orang. Karena itu dari Kuntaran. Jadi artinya misalnya di Konde. Konde itu juga pasti ada yang nulis. Ada nama penulisnya. Jadi tetap kayak nama penulisnya yang ada di paling depan itu. Kayak gitu. Nah, dalam kurungnya itu tahun aja ya, Kak. Kalau ada keterangan waktu lainnya itu di belakang. Nah, teman-teman kan bisa googling juga bagaimana cara mengutip untuk laporan atau penulisan ilmiah kayak gitu. Jadi nama belakang di depan, terus nama depannya setelahnya kayak gitu. Misalnya kayak sebenarnya mungkin yang paling benar karena mungkin Anda tinggal copy karena citasinya udah tersedia, kayak Mahfuri kayak gitu sih. Tapi kalau itu bentuknya artikel, nah ada keterangan waktu di belakang, ya di belakang setelah Konde itu tanggal tanggal kapan gitu ya, kapan diakses, benar-benar kayak gitu. Tapi dalam kurung di depan itu cuma tahun. Paham nggak? Kayak Pinemo kayak gitu. Tapi Pinemo ini siapa? Pinemo pokoknya kalian nggak boleh ambil dari blog. Gitu. Jadi itu harus disisir sih, teman-teman. Nggak apa-apa kan, ketahuan dari sekarang. Saran saya kalau misalnya tidak dari artikel, jurnal, dari buku, ya dari media massa, kayak gitu. Sementara Pinemo itu bukan media massa, walaupun dia website. Ya,
Jadi dia website yang sebenarnya jualan paket kayak jualan paket wisata ya. Karena dia pengen mau marketplace. Karena kalau misalnya dia media massa, dia akan tulis di paling bawah itu teman-teman di websitenya dalam keterangan tentang dia atau about us gitu. Tapi kalau ini kan enggak. Jadi teman-teman sisir ya, mana yang bisa, mana yang boleh untuk penulisan ilmiah gitu. Paham ya? Ada pertanyaan nggak? Dari saya cukup, Miss. Ya, ngerti kan? Beberapa catatan tadi maksud saya jelas tidak ada yang apa yang Iya. harus dibuang ya, Iya, cari Miss. dari tempat lain. Mahesa? Cukup jelas, Miss. Ya, jadi yang konde itu misalnya, itu yang nulis Latifa Tri Rahmadani, artinya Ramadhani, koma, Latifa Tri gitu teman-teman. Dalam kurung 2026 gitu. Terus judulnya apa? Terus baru apa namanya konde.co tanggal berapa? Itu. Latifa itu mahasiswi Prodi Ilkom Universitas Negeri Jogja. Kasih beberapa kalian riset bahwa budaya kita tuh soal ragam gendernya tuh kaya loh. Apalagi kalau di sini kan konteksnya kemudian teman-teman soal menari ya. Apa aja termasuk di reok itu kan banyak laki-lakinya. Tidak hanya yang misalnya jatilan di depan gitu ya. Bujang Ganong, apalagi ya yang kemudian sebenarnya waktu itu memunculkan isu kayak gembelaan. Gembelaan tuh kayak peliharaan yang lebih senior. Ada isu-isu itu. Tapi karena memang kemudian bahasanya ya mereka belajar nari sama yang lebih senior. Itu juga ada tuh isu itu di reok di reok Ponorogo. Karena lebih dominan laki-laki ya, termasuk laki-laki yang kemudian didandani agak kemayu. Itu yang memunculkan isu pembelaan. Itu reok Ponorogo. Terus apa lagi? Kalian cari lah ya yang lain-lain. Kayak gitu. Oke. Kalian akan hanya riset sekunder dalam arti misalnya lihat penelitian-penelitian sebelumnya terkait ini tuh lebih banyak menyoroti apa atau apa problemnya atau ada peluang untuk teman-teman juga wawancara? Enggak. Ya nanti pokoknya kasih tahu saya ya, silakan ngobrol dulu, nggak harus dijawab sekarang. Tapi nanti saya cuma titip itu semua yang saya kasih tahu, terutama sumber-sumbernya, berarti harus diganti. Kalau yang benar kan ada yang benar tapi diperbaiki cara nulis. Itu nggak cuma kelihatan di daftar pustaka, karena itu ada juga di isinya. Jadi di isinya itu bukan konde.co, nggak gitu. Oke, terima kasih banyak, Mahesa Baik, dan terima kasih, Elza. Terima kasih, Miss. Miss. Oke, berikutnya siapa? Boleh kelompok aku sama Shelby, Miss. Oke, baik. Alita dan Shelby. Bedain dong. Treatmentnya sama ya, bagiin ke saya. Oke, Miss. Tulis sesuatu dikit gitu di bagian ketika kamu bagiin di editor supaya itu muncul di email saya. Walaupun sih kalau itu aku cari manual bisa, tapi taruh aja sesuatu tulis dulu. Eksplisasi gimana?
Bisa. Biasa menemani gitu. Oke. Boleh turun? Oke, Miss. Jadi so far aku sama Shelby sih udah bikin baru rough draft pendahuluannya. Tapi di sini kita ngebahas tentang BTS itu siapa, mereka itu fansnya kurang lebih jumlahnya ada berapa, dan fenomena bahwa BTS itu main campaign yang mereka komunikasiin itu pesan utamanya love yourself, Miss. Jadi mereka itu bikin budaya di fandomnya itu kita tuh harus mencintai diri sendiri apa adanya dan menjunjung tinggilah nilai-nilai empati, kepedulian gitu sesama fandom mereka. Nah, eh, jadi di sini kan kita membahas tentang jasa menemani ARMY itu fandomnya BTS ya dengan special needs atau yang sedang hamil untuk nonton di konser. Jadi dari situ kita pakai point of view situ lah Miss dengan adanya mereka kampanye Love Yourself ini bagaimana eh, tergambar di kasus jasa menemani penyandang disabilitas ini di konser BTS. Seperti itu, Miss. Iya, izin menambahkan, Miss. Jadi, untuk pendahuluannya itu, pertama tadi seperti yang udah dijelaskan Alicia, itu kita mulai dari siapa dulu BTS, kemudian mereka punya fandom yang namanya ARMY, terus kemudian campaign yang mereka lakukan itu Love Yourself, tentang mencintai diri sendiri, kemudian untuk mengerucut ke kasusnya kita itu, kita menambahkan juga data terkait jumlah peminat pembeli tiket BTS kemarin yang awalnya itu dilaksanakan cuma 2 hari, tapi karena peminatnya itu banyak, akhirnya dari sisi promotor itu menambahkan 1 hari lagi. Dan kemudian kita coba research juga dari beberapa media massa terkait kira-kira karena mereka akan mengadakan konser itu di GBK, kapasitas GBK itu berapa, kemudian jumlah peminatnya itu berapa, yang alasan lah ibaratnya kenapa sih para fans ini tuh nge-war banget gitu. Kira-kira jumlahnya itu berapa persen sih gitu dari jumlah ARMY di Indonesia sampai jumlah kapasitas yang cukup gitu untuk 3 hari konser di GBK. Kemudian setelah itu kita bahas juga tentang perjuangan dan juga kompetisi ARMY Indonesia untuk ngedapetin tiketnya seperti apa, sampai akhirnya mereka juga menggunakan jasa titip gitu ya, just tip untuk nge-war tiket, kemudian juga nyari calo, kemudian kita juga menyebutkan bahwa harga dari tiket BTS itu bisa terjual tuh sampai 7 kali lipatnya. Jadi memang demand-nya itu setinggi itu di Indonesia. Kemudian kita juga mencantumkan kemarin Miss sempat mention untuk Twitter-nya, postingan Twitter itu seperti apa, kita udah masukin beserta juga dari respon para ARMY itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya ini antara ARMY Indonesia sendiri sini, jadi masih di dalam satu identitas sosial yang sama, cuman mereka itu punya beda pandangan seperti itu. Eh, ini mumpung lagi kebuka di sini, aku kasih tahu kalimatnya bukan aksesibilitas wajib difasilitasi. Sebenarnya bahasanya kalau mau dibuat jadi kalimat pernyataan kayak ini kan berarti pemerintah atau siapapun ya kemudian jadi hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan aksesibilitas gitu ya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan itu dijamin oleh negara. Kalau ini kan bahasanya wajib difasilitasi, jadi problemnya itu ada di kata fasilitasi, bukan difasilitasi. Itu dijamin oleh negara. Hak ya. Kalau di dalam undang-undang itu kalimatnya bukan kebutuhan dasar, jadi kamu nggak usah tambah-tambahin. Kayak gitu.
Misalnya, di sini juga bisa ditambahin bahwa realitanya diskriminasi di ruang publik itu nggak cuma sekali di waktu pada saat konser BTS ini. Kamu teman-teman bisa cari, Talita sama Shelby bisa cari dari artikel jurnal yang lain gitu ya. Pokoknya ada sumber datanya soal diskriminasi itu, akses. Misalnya kayak yang kebetulan juga dari sisi waktu nggak terlalu jauh, katakanlah Java Jazz ya, kemarin itu juga ada penyandang disabilitas yang kayaknya aku lupa ya, apakah dia ke media massa atau dia muncul di media sosial, tapi ada itu. Upload di TikTok, Mas. Iya, ada ya, Nita ya, makasih. Gitu, jadi kayak terus itu kan yang pasti belum masuk artikel jurnal karena baru cari juga yang kemudian fenomena ini, diskriminasi terhadap akses, itu muncul di ruang publik. Bahkan sesederhana kayak jalan di trotoar atau apa, itu kan ada ya. Kan kata kuncinya kamu kan di atas itu ruang publik, ya kan? Jadi coba cari kayak gitu. Atau bisa secara umum di ruang publik, karena memang itu ruang publik, dan khususnya pada saat konser, misalnya, ada nggak yang sudah pernah neliti soal itu? Gitu. Oke, Miss. Sebenarnya kemarin dari research kita ada sih beberapa penelitian yang memang ngebahas tentang aksesibilitas kalau misalnya dalam dunia entertainment. Mostly itu pada ngebahasnya kayak misalnya music festival, apakah dia beneran udah memenuhi semua kriteria yang perlu dipenuhi gitu. Itu paling nanti bisa kita tambahin di sini lagi, Miss, pembahasannya. Iya, terus di situ misalnya kayak, jadi hmm, aku nggak bilang ini penelitian ya yang kalian lakukan ya. Ini kan kayak kita coba bikin pengamatan sederhana. Jadi kalian pakai kata kunci tulisan aja. Tulisan ini menjadi menarik atau misalnya studi atau apa ya. Masalah ini menjadi menarik untuk dikaji dalam perspektif gitu kan ya. Masalah kan memperlihatkan bagaimana nilai global diterjemahkan, dipraktekkan bahkan sebenarnya kan bukan kalau kita bilang bahwa nilai global yang dimaksud di sini nilai apa? Ya, mana? Aduh, Ya, jadi kan kampanye utama, pesan utama yang dikomunikasikan oleh BTS itu kan love yourself ya, Miss. Dan itu Oh, sudah menjadi nilai dalam fanbase-nya ARMY BTS ini. Jadi di sini kita ngebahas apakah nilai tersebut eh, mengalami pergeseran makna dengan adanya fenomena jasa menemani special needs ARMY ini. oke. Love yourself karena di awal di judul itu kan kata kuncinya eksploitasi disabilitas. Saran saya kayak sama kayak yang di awal. Kalau nulis teman-teman fokus aja. Mau fokus yang value love yourself atau teman-teman mau bicara eksploitasi disabilitas. Kalau kaitannya eksploitasi disabilitas dengan love yourself apa? sekarang Ya, jadi kalau misalnya dari kampanye Love Yourself ini, itu kan sebenarnya tentang nilai-nilai, termasuk nilai-nilai keberagaman ya, Miss. Jadi bagaimana tuh kita selain mencintai diri sendiri, tapi kita juga respect sama masyarakat yang ada di sekeliling kita. Nah, hal ini tuh kita merasa masih berkaitan gitu karena sebenarnya kan ARMY dan BTS ini sendiri kan sama-sama ibaratnya memegang nilai-nilai dari campaign Love Yourself ini. Tetapi ada
bahkan di dalam internalnya mereka sendiri itu bahkan kasusnya seperti yang tadi gitu Miss, menemani jasa membuka jasa untuk menemani army-army yang punya special needs. Jadi ibaratnya mereka itu nggak menerapkan nilai-nilai yang udah mereka agree bareng-bareng gitu. Jadi kayak di dalam internal mereka tuh ada perbedaan nilai gitu. Jadi Oke. ada makanya kenapa kita bilangnya ada pergeseran makna. Oke, Shelby. Jadi mungkin harus dijelasin kali ya. Ini poinnya adalah kurang dijelasin. Maksudnya kalau teman-teman bilang bagaimana nilai global yang dibawa oleh artis. Jadi lagi-lagi harus disebut sih siapa gitu ya. Kita mau sebut BTS itu artis atau apa. Terus kemudian kalau saya tadinya kayak soal nilai global sih, kita nggak usah bilang nilai global kali ya. Kalau nilai global itu kan sudah disepakati oleh seluruh dunia. Tapi ini kan nilai yang ingin dibawa, disebarkan, dikampanyekan oleh BTS gitu ya. Jadi bilang aja nilainya siapa gitu ya. Bukan kita teman-teman nggak sampai ke menyimpulkan apakah terjadi pergeseran makna. Tapi bagaimana kalau kemudian itu dimaknai? Apakah itu kemudian nanti ditentukan lagi sebagai bergeser dan lain-lainnya itu soal lain. Itu kan jawaban dari bagaimana value itu dimaknai oleh orang lain dengan beragam latar belakang itu tadi. Paham nggak? Jadi si BTS nyebarin value-nya dia tidak hanya di Indonesia kan, tapi ke fanbase-nya dia yang ada di berbagai negara. Tentu tidak semua, sehingga saya kemudian kayak tadi sempat hati-hati waktu bilang nilai global, karena kalau kemudian nilai global ya kemudian kita mengacu ke nilai hak-hak asasi manusia misalnya. Kalau kemudian kalimatnya global, karena misalnya di sejumlah negara, rata-rata hampir seluruh negara di dunia sudah meratifikasi itu. Artinya meratifikasi itu menyetujuinya, termasuk Indonesia. Nah, jadi kayak teman-teman coba hati-hati dengan pilihan diksi yang teman-teman mau pakai. Itu satu. Dia berupaya menyebarkan, tapi kan teman-teman juga belajar. Teman-teman misalnya mau mengkomunikasikan sesuatu, tapi belum tentu si komunikan dalam hal ini fansnya dia gitu misalnya ya, kemudian bisa memahami yang sama seperti yang ada di kepalanya si BTS gitu-gitu yang lain-lainnya. Jadi kita nggak ngomongin soal pergeseran makna, ini soal pemaknaan. Bahwa pemaknaannya itu beragam, bahkan ada yang seperti ini loh. Nanti silakan kemudian pembaca sendiri menyimpulkan ini artinya apa gitu. Jadi kalau terlalu dini, terlalu mudah menyimpulkan kalau teman-teman kemudian bilang ada pergeseran makna, tidak sesederhana itu. Kalau kecuali teman-teman sudah bisa membuktikan bahwa ini fenomena yang terjadi dominan gitu. Ini kan kita nggak sampai ke situ ya. Anda kan cuma mengamati dari luar, sehingga kalau mengamati itu ada keterbatasan-keterbatasan, walaupun nanti kan teman-teman kemarin janjinya mau ada wawancara, mau coba menjangkau mereka gitu. Jadi kayak hati-hati ya. Terus jelaskan juga, karena kan sebenarnya ketika publik atau membaca membaca soal fenomena jasa menemani special needs ini kan belum terlalu jelas gitu ya. Belum terlalu jelas, terus artinya kayak gini, emang apa masalahnya dengan jasa menemani? Artinya kan kemudian teman-teman harus memaparkan soalnya di mana, kayak gitu. Mungkin ada di atas ya, tapi maksud saya adalah tolong itu dijelaskan dalam arti teman-teman kan sudah punya kerangka di kepala gitu. Iya, termurah itu berapa? Walaupun tadi teman-teman kan ada sebut di atas ya, bahkan kemudian ada harganya melambung. Jadi kalau dia jadi
kawan disabilitas, itu dia bisa dapat berapa. Kayak gitu sih. Walaupun di atas sudah ada. Ya. Jadi misalnya kayak gini, kalian sebut aja 7 kali. Kalian hitungin lah di situ. Berapa? 14 juta atau berapa? Gitu. Kalian hitungin di situ lagi. Kayak gitu. Terus nggak cuma harga tiket kan, misalnya apa, akses khusus, atau misalnya lokasi, gitu. Pasti istilahnya lokasi dia nonton gitu ya. Akses khusus, karena kan pasti dia nggak perlu ngantri, dan lain-lain gitu ya. Jadi nanti ketika disebutin lagi di bawah ya kasih kalimat penjelasan satu kalimat. Seperti itu. Misalnya ini teman-teman tuh kalau aku perhatiin, aku nggak tahu siapa ya, antara Shelby atau Talita, itu beberapa kali menulis kata alhasil, alhasil, alhasil. Nah, di penulisan ilmiah, coba teman-teman belajar untuk menulis dengan data. Misalnya, mulanya direncanakan konsernya 2 hari, tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kemudian pada tanggal berapa, itu diputuskan berubah menjadi sekian hari. Jadi ada data-data yang sebenarnya miss kurang lengkap aja sih, kayak gitu. Karena kemudian teman-teman, ya kata alhasil tuh buat bridging. Tapi bisa loh ada bridging lain, kasih misalnya datanya, kayak gitu. Apa nih berubahnya? Kan kemudian kan 7 kali lipat itu misalnya sejak kapan itu kemudian, apa H- berapa, kemudian harganya tiba-tiba jadi melambung, dan itu di apa, di level apa, misalnya bukan resmi kan, dan seterusnya. Nah, teman-teman putuskan, sebenarnya kata kuncinya apa sih? Mau bicara soal eksploitasi disabilitas atau apa, kayak gitu. Karena ada satu aja teori yang kemudian teman-teman pakai itu, selain di undang-undang ya tadi ya, kemudian ada apa lagi? Coba aku lihat daftar pustakanya udah ada belum? Belum ada nih, soalnya sumber kita belum di-compile secara rapih. Baru di atasnya aja, Miss. Caranya kalian nulis gimana? Itu kesimpan di tempat lain. Maksud saya kalau itu langsung tuh akan jadi lebih mudah dan kalian ada yang nggak terlewat antara apa yang sudah masuk sama yang belum, atau kerap kali terjadi apa yang ada di dalam tulisan itu ada tapi di daftar pustaka tidak ditemukan. Jadi sebaiknya langsung ya. Gitu. Baik, Miss. Undang-undang itu gitu. Oke, ada lagi teman-teman? Mau turun lagi ke bawah? Udah habis nih, baru sampai situ. Oke, ya. Ya udah, tinggal sih. Tapi ada beberapa yang mungkin teman-teman harus lebih detail lagi mendeskripsikannya atau menarasikannya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih, Lihat Miss. judul. Oh, aku. Kalau teman-teman mau pakai eksploitasi penyandang disabilitas, jangan lupa nanti cari ya konsepnya eksploitasi menurut siapa. Ya, apa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas itu pasti ada di undang-undangnya. Ya kan, pasti ada. Mengetahui, menimbang, kayak gitu-gitu di atas tuh pasti ada definisi itu. Ya, jadi yang di undang-undang itu jangan cuma diambil pasal yang terkait soal haknya penyandang disabilitas, tapi juga konsep itu, data penyandang disabilitas. Nah, good start itu pengetahuanku nanti tolong dicek ya. Dia tidak meriset sendiri, jadi biasanya kalimatku di situ merujuk riset gitu. Good start
gitu deh. Jadi dia mengutip dari sumber primer. Jadi sebaiknya coba dicek lagi, baca itu dari siapa dia mengutip. Jadi bukan dia nggak pernah riset sendiri sih biasanya. Biasanya nanti dia akan tulis di bagian bawah dari bagian atau apapun yang ini ya, di situ ada sumber kayak gitu. Oke. Oh iya benar ada Miss dari data chart metric. Iya, jadi dia bukan. Itu jadi teman-teman tolong biasain siapapun untuk kalau ngambil data dicek dari sumber primernya. Saya tidak salah. Ya, yang lainnya kalau teman-teman ini kan juga diberitain ya di berbagai media ya soal fenomena kedatangannya dia, kayak gitu-gitu. Baik sebelum maupun sesudah konser pasti ada beritanya. Untuk menggambarkan ini besar loh kayak gitu itu tolong juga ada dari media, dari pemberitaan media. Oke, terima kasih. Kayaknya habis ini katanya Nita yang mau presentasi. Nita dan Nadia. Makasih ya Talita dan Shelby. Nita dan Makasih, Nadia. Miss. Ya, Iya, Miss, saya sama Nadia. oke, mana Nadia? Izin sharing nih, Miss. Ya, Tapi Miss, kelompok kami tuh belum bikin yang paper kayak teman-teman. Jadi jadi bikin benar-benar apa? masih roughly idenya aja sih bentuk Oh, PowerPoint. oke, silahkan. Nanti segera ditulis ya. Itu kan Iya, memudahkan hidupnya teman-teman juga untuk nyicil. oke. Jadi saya sama Nadia itu kan minggu lalu itu Nadia kan awalnya pilih topik tentang toxic relationship ya. Bentar. Ya, bentar, diam dulu di sini. Ya, kamu Heeh. jelasin aja. Heeh. Tapi setelah kita discuss lagi, akhirnya kita nemuin satu topik tentang, kabur aja dulu, hashtag kabur aja dulu. Apa namanya, fenomena ini tuh, eee, sangat viral, di tahun lalu, di Februari 2025, dan saya juga termasuk salah satu orang, yang terpapar, dari konten-konten ini. Jadi saya dan Nadia terinspirasinya dari sana, karena kita berdua ini sama-sama Gen Z yang suka scrolling, TikTok. Kenapa kita Oke, pilih platform silahkan. ya, kenapa kita juga pilih platform TikTok, next slide, Nat. Ya, Jadi untuk pertumbuhan dari, penggunaan sosial media, sendiri, itu sebanyak 61 masyarakat Indonesia itu tuh menggunakan media sosial setiap hari, dan 60% di antaranya itu, adalah generasi Z. Jadi tuh TikTok terus mengalami peningkatan intensitas penggunaan di kalangan Gen Z ini. Nah, sumber ini kami dapat itu dari, apa namanya, data YouGov. Terus lanjut, Nat. Eee, apa namanya, awalnya itu kan kita terpapar dari sosial media TikTok kan, tapi banyak media massa juga yang membicarakan tentang, fenomena, kabur aja dulu ini. Karena ini banyak dibahas entah dari, sisi diaspora, terus dari, pemerintah, banyak point of view-nya. Jadi kita ngelihat fenomena ini tuh banyak, digunakan untuk mengekspresikan keinginan kerja, kuliah, atau menetap di luar negeri demi kehidupan yang dianggap lebih baik. Next slide. Jadi konteks masalahnya ini tuh apa sih? Jadi TikTok ini kan sebagai media komunikasi yang digunakan oleh Gen Z dalam mengakses pengalaman hidup, nilai budaya, dan gaya hidup masyarakat dari berbagai negara. Konten-konten ini tuh bisa kita konsumsi setiap harinya. Lalu narasi kehidupan di luar negeri dalam fenomena kabur aja dulu ini tuh seperti apa sih? Jadi kita pengen tahu nih gimana narasi kehidupan di luar negeri yang ditampilkan dalam konten kabur aja dulu mempengaruhi persepsi Gen Z di Indonesia. Dan ini adalah salah satu, beberapa konten yang memang, likes-nya cukup banyak dan views-nya cukup tinggi di TikTok. Selanjutnya next slide-nya boleh dijelasin sama Nadia. Nah,
Selanjutnya kita juga udah cari gap penelitiannya dari 3 judul yang terdahulu. Itu yang pertama dari judul media sosial TikTok dan fenomena kabur aja dulu, perspektif generasi Z terhadap nasionalisme. Dan judul kedua itu social media and symbolic interactionism in the kabur aja dulu movement on TikTok. Dan artikel ketiga yaitu discourse production of kabur aja dulu on TikTok. Nah, jadi dari ketiga artikel ini kita nyimpulin bahwa dari ketiga artikel ini membahas fenomena kabur aja dulu dari sisi nasionalisme, interaksi simbolik, dan konstruksi wacana yang dibuat oleh kontennya Audimax mengenai kabur aja dulu di media sosial TikTok. Nah, dari ketiga artikel ini tuh setelah kita ketahui masih terbatas penelitian yang secara spesifik itu mengkaji bagaimana persepsi generasi Z di Indonesia itu terhadap kehidupan di luar negeri dalam perspektif komunikasi lintas budayanya, Miss. Nah, selanjutnya tujuan penelitian kita bisa disimpulkan bahwa kita itu ingin menganalisis persepsi generasi Z di Indonesia terhadap kehidupan di luar negeri berdasarkan narasi yang dibuat oleh konten kreator dalam TikTok dengan hashtag kabur aja dulu. Begitu, Miss, mungkin dari penelitian yang akan kita buat. Oke, boleh lihat daftar pusakanya dulu sebentar? Oke, masih umum ya, teman-teman ya. Maksudku gini, lihat itu yang artikel jurnal tuh yang paling bawah. Tapi sebenarnya oke gini, ini mungkin sederhananya dulu, tapi nanti tulis di daftar pusakanya tuh nggak kayak gini ya, kawan-kawan. Ini kan tautan link ya. Iya, ini biar Artikel kita nggak lupa aja sih, Miss. Iya, cuma sebenarnya kadang kenapa harus langsung tuh bisa saja bahkan di artikel jurnal ya tadinya bisa dibuka terus nggak bisa dibuka kayak gitu-gitu loh. Jadi kenapa itu penting? Terus nanti kalau di artikel jurnal teman-teman linknya itu link doi ya. Ya kamu ambil link doi. Biasanya di artikel jurnal ada rekomendasi gimana cara citasinya. Jurnal-jurnal yang bagus tuh kalian lihat ya Alicia. Lihat itu biasanya dia ada bagaimana cara citasinya, terus jadi teman-teman tinggal copy paste. Nanti karena kamu sudah dengar tadi Nita sama Nadia kalau bagaimana cara mengutip atau menuliskan daftar pusaka untuk media atau artikel di media nanti ini ya dibuat seperti itu. Baik, Miss. Iya. Eh, coba jelasin ke saya nanti kalian akan nulis kayak gimana. Karena ini kan sebenarnya kalau dilihat berarti ada dua hal yang akan kalian lakukan. Tapi coba kalian ceritain dulu ke saya sederhananya. Nanti isi tulisannya tuh intinya apa gitu. Coba. Jadi kalau misalnya yang dari saya baca beberapa berita yang udah tercantum di sini, di tahun lalu itu kayak peningkatan jumlah, warga Indonesia yang bukan merantau, kayak decide untuk bekerja di luar negeri itu bertambah banyak setelah adanya fenomena kabur aja dulu ini, gitu loh, Miss. Dan kita tuh pengen lihat kayak persepsinya si generasi Z yang menerima konten-konten ini itu tuh, apakah menginspirasi mereka juga untuk melakukan tindakan yang sama atau hanya, sebagai kayak insight aja untuk mereka, gitu. Nah, kamu akan wawancara mereka gitu maksudku. Saya sama Nadia diskusi bikin ini sih, Miss, kuesioner gitu. Oh, questionnaire. Iya. Oke. Apa? Gform? Iya, Google Ini Form. questionnaire online. Iya, Questionnaire kalian sebarkan secara online. iya betul. Oke, baik. Boleh. Nanti susun pertanyaan. Eh, terus selain itu pasti ada
hasil pengamatannya Nita dan Nadia terhadap konten dengan hashtag kabur aja dulu, ya kan? Betul. Iya. Di TikTok. Iya, betul. Nah, pakai apa namanya? TikTok Advanced Search ya. Oke. Tahu kan? Sejujurnya belum pernah cari tahu itu sih. Sama nih. Oke, sekarang stop share, kamu cari TikTok, kita boleh buka di sini atau nggak harus buka akun TikTokmu, kamu buka di Google aja, ini stop share, ini siapa? Nadia ya? Nadia, kemudian buka lagi, buka laman Google coba. Oh ya, Oh ya, ketemu Nadia, Miss. Nadia mau Bentar, buka Miss. nggak? Ini saya deh yang share screen. Ah, ini ya Miss. Iya, di segitiga bawah itu apa? Segitiga bawah. Tunggu. Mana itu ya? Kenapa di situ tidak muncul? Sharingnya sudah. Oh, ini tadi. Bawahnya search ini. So, itu search biasa ya? Iya. Sebentar. Ini kamu yang lagi main. Ya, coba itu yang paling atas. Sama dua-duanya. Ini login nggak kamu? Login Miss. Oke, misalnya kita apa ya? Kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Harus di pinggir paling kanan. Beda nggak sama ini? Iya. Kalau di aku, kalau disertakan tanda hashtagnya di paling depan. Kayaknya bisanya lewat mobile ya. Iya ya. Ya aku muncul misalnya kayak itu beda-beda ya. Sama aku juga nyari. Tapi temuanku secara urutan dari yang top ya. Ini udah login kan ya? Iya, udah login. Ya, ini Dari bentar. top. Kenapa dia nggak muncul kayak X itu pernah coba nggak? Kayak apa Punya Miss? punya akun ada teman-teman yang punya pengalaman? Oh, ini Rizky atau Mahesa gitu. Pengalaman apa Miss tadi maksudnya Miss? Pakai pencarian TikTok Advanced Search. Saya belum pernah sih Miss. Biasanya Creator Insight. Beda ini lagi. Oh, oke. Ya udah, coba pakai seperti itu aja berarti ya. Kamu rencananya mau pakai kayak gimana, Nita, Apanya tuh Miss? untuk mencari hashtag Iya, kabur aja dulu biasanya di ini sih pakai hashtag seperti ini aja. Terus Oh.
Nanti kita pilih beberapa konten video, jadi Yang paling tinggi. betul. Itu yang paling tinggi. Oke, yang diproduksi oleh influencer ya. Nah, hasil pengamatannya Nita dan Nadia dituangkan di dalam tulisan. Jadi misalnya ambil beberapa, di screenshot juga, narasinya di situ apa juga benar-benar copy paste sebelum kemudian ada narasi-narasi lain misalnya kayak hingga atau misalnya itu pakai foto apa atau pakai video apa, jelasin sedikit kontennya gitu ya. Terus berapa banyak yang nonton hingga kalian mengaksesnya pada tanggal berapa itu, kayak gitu. Terus rata-rata komen-komennya seperti apa, terus ada penjelasan sedikit sih, misalnya kayak siapa sih konten kreatornya itu? Konten kreator, siapa namanya, yang punya followers berapa gitu misalnya dan seterusnya. Oke, Miss. Ya. Yes. Oke, berarti ada 2 hal yang kalian lakukan. 1, kalian ngamatin dulu secara narasi dan itu, apa namanya, berapa populernya pada saat kapan gitu ya. Terus Mama tanya, tadinya saya pikir kamu mau wawancara sama beberapa orang, jadi wawancara mendalam. Tapi ya terserah sih. Nanti, tolong kasih ke saya juga pertanyaan yang kalian atau kalau teman-teman bikinnya pakai Gform, jadiin saya kolaborator juga, biar saya bisa lihat. Oke. Ya, makasih. Ya, Makasih makasih Nadia Nadia, dan Miss. Nita, boleh stop share. Saya cuma baru dapat dari Elza dan Mahesa soal yang dibuat. Jadi Nita dan Nadia bagikan tadi itu, tadi bikinnya pakai apa ya kalian? Kalau misalnya bikinnya pakai Google Slide ya bagian saya. Sama kayak tadi, Kalita sama Shelby juga ditunggu. Tadi sih aku cek, belum ada. Jangan lupa. Siapa lagi berikutnya? Saya sama Mas Hiro, Miss. Oke, Rizky sama Irul, silakan. Bikin share screen ya, Miss. Iya, harus pakai izin ya teman-teman. Izin itu budaya militer. Hmm. Udah share. Analisis pergeseran nilai kepemilikan rumah. Oke. Jadi yang dibahas nilai kepemilikan rumah pada Gen Z di era budaya digital. Emang apa kaitannya budaya digital dengan Gen Z dan rumah? Silahkan dipresentasikan siapa duluan. Gedein dikit tuh. Jangan lupa jadiin saya ini ya, editor ya. Bagiin. Oke, Mungkin dari silakan. Mas Hiro Rizky. dulu. Oh, Irul. Oke, jadi untuk ini kan emang ada sangkut paut sama pekerjaan. Iya, Jadinya aku baru aku tahu nih menganggap Mbak kok Ajeng. ada fenomena cukup dekat banget. Makanya aku merasa kayak oh, ini menarik deh untuk diangkat. Dimana kayak kok konsumenku kebanyakan eh, nggak ada gengsi ya konsumenku meskipun itu apartemen. Mungkin rumah yang bahkan ada apartemen yang harga itu 300 jutaan. Nggak ada gengsi yang udah dibantu dengan KPA KPR dan lain-lain. Lalu akhirnya kita coba nih untuk eh, kenapa sih gengsinya ini kok sampai kayak gini? Nah, akhirnya kemarin udah cari-cari jurnal pendukung dulu. Contohnya dari jurnalnya si ini Abide Chan dan Tai di tahun 2020. Keterjangkauan harga rumah dan keterbatasan pendapatan menjadi hambatan utama generasi muda di Jakarta untuk memiliki rumah. Dan itu fakta. Tapi di sisi lain, ada jurnal juga dari Ronald tahun 2018 jelasin munculnya fenomena unik nih fenomenanya. Fenomena generation gap, yaitu kondisi ketika generasi muda sulit belum
dan bergantung pada sistem sewa atau tinggal bersama orang tua dalam waktu yang lebih lama. Dari sini kita mencoba untuk uh, ada perubahan yang disebabkan oleh faktor ekonomi, tapi ada juga perubahan sebenarnya budaya. Di era digital sekarang, Gen Z banyak banget kepaltan perspektif mengenai ternyata kesuksesan itu nggak harus pindah rumah. Jadi banyak mengenai kayak pentingnya kesehatan mental, work-life balance, pengalaman traveling di sana sini, and then kebebasan finansial, tapi nggak ada aspek penting. Kita rumah dulu nih misalnya. Oke, kita beli mobil dulu atau apa yang mereka lihat itu yang bisa dicapai di mata dulu kayak gitu. Nah, akhirnya bikin kayak rumah itu nggak lagi dipandang sebagai salah satu indikator kepapanan. Kalau dulu kan bagi Gen X atau mungkin baby boomer kayak ya kamu dianggap mapan kalau kamu udah punya rumah. Tapi kita Gen Z itu memaknai ulang kepemilikan rumah. Gimana kayak perbedaan nilai tersebut bikin proses negosiasi makna antara Gen Z dengan generasi sebelumnya itu uh, bikin perspektifnya itu cukup menarik untuk Gen Z itu asing. Silakan dilanjut, Rizky. Jadi kan tadi seperti dijelaskan Mas Irul, Soalnya itu kecil dari gitu. penelitian itu kan mengenai kepemilikan rumah pada generasi Z sekarang itu yang susah banget untuk menggapai untuk pemilikan properti tadi. Mulai dari aspek ekonomi mereka, terus daya beli yang sangat rendah, terus harga properti yang sangat melonjak jauh sekarang itu, dan kebijakan perumahan sekarang, subsidi dan lain sebagainya, dan akses pembiayaan yang cukup sulit. Sementara itu kajian yang melihat fenomena housing destination seperti yang tadi telah disebutkan sebelumnya sebagai proses komunikasi budaya, negosiasi identitas, dan perubahan nilai antar generasi masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks generasi Z di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini tuh punya tujuan untuk menganalisis di mana generasi Z itu mengkonstruksi, menegosiasikan, dan memaknai ulang konsep kemapanan mereka ini sendiri terhadap kepemilikan rumah di era budaya digital ini dari perspektif komunikasi lintas budaya. Nah, tujuan penelitian ini dirinci menjadi 3, yaitu gimana untuk memahami bagaimana generasi Z memaknai kepemilikan rumah sebagai simbol kemapanan di tengah perubahan kondisi ekonomi dan budaya digital yang masif. Yang kedua, untuk mengidentifikasi perbedaan nilai dan cara pandang antara generasi Z ini dan generasi yang sebelumnya, orang tua mereka, dalam mendefinisikan kesuksesan, kemapanan, dan kepemilikan rumah. Yang terakhir, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran budaya digital dalam membentuk proses negosiasi makna kepemilikan rumah pada generasi Z. Berikut ini adalah beberapa daftar pustaka yang dipakai dalam penelitian ini. Oke, sekarang tolong jelasin ke saya, gimana caranya kamu jawab 3 hal itu tadi? Kalian berdua gimana caranya buat jawab 3 hal tadi yang ingin dicapai? Siapa yang mau jelasin? Nah, untuk ini suara saya masuk nggak nih? Masuk. Oke, baik. Jadi dalam penelitian ini sendiri, kita akan melakukan wawancara, Miss. Itu ada beberapa responden
ya maksudnya beberapa narasumber dari Mas Ridho sendiri mempunyai saran bahwa gimana kalau kita pertama yaitu generasi sendiri, gimana menurut mereka itu apakah masih possible buat mereka itu untuk menggapai eh, untuk intinya menyicil buat perumahan tersebut gitu, Mas. Untuk mempunyai properti buat kehidupan sendiri. Terus kedua, kita juga melihat dari perspektif gimana pandangan dari pemilik developer itu sendiri mungkin ya. Developer perumahan itu biasanya eh, dari sisi manakah biasanya yang di kesulitan dari Gen Z ini sendiri? Apakah mungkin dari besarnya cicilan atau dari eh, apa istilahnya kalau bank itu ya? Intinya pemberian kayak kredit skor atau dan lain sebagainya, faktor-faktor buat menggapai rumah si Gen Z ini. Dan ada juga beberapa narasumber lain yang akan kita kumpulkan di sini. Kurang lebih gitu sih, Miss. Berapa Mungkin dari kira-kira sisi yang role. akan teman-teman wawancara? Berapa orang? Dari rencana kita kemungkinan ada 3 Gen Z, 2 yang belum punya rumah, 1 yang udah punya rumah, lalu 1 orang tua itu antara Gen X atau Gen Baby Boomers. Lalu juga ada 1 praktisi properti dan juga rencana kalau emang waktunya dapat kita akan wawancara psikolog untuk mengambil konfirmasi dari mereka dia yang udah bisa menghandle banyak Gen Z. Oke. Boleh saya lihat yang tadi 3 tadi? Dinaikin lagi. Nah, ini tujuannya ya. Oke, 1. Bagaimana Gen Z memaknai kepemilikan rumah? Yang bilang kepemilikan rumah itu simbol kemapanan siapa? Kalaupun memang itu ada, harus ada konsepnya. Harus ada misalnya kayak penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa salah satu simbol kemapanan itu adalah rumah. Tapi lagi-lagi karena teman-teman belajar budaya itu berubah, maka menurut siapa? Menurut generasi apa? Jangan-jangan rumah sebagai simbol kemapanan bukan menurut Gen Z. Paham nggak? Pertama, teman-teman semua, setiap kali ada klaim, itu harus ada sumbernya. Karena misalnya tadi tuh aku sekilas sempat baca penelitian terdahulu tuh kebanyakan soal ekonomi, soal apa gitu, kalian koma gitu. Nah, tapi itu tidak tercermin di daftar pustaka. Artinya kalau teman-teman semua ya, ini tidak hanya spesifik ke Irul sama Rizky aja, tapi juga ke teman-teman yang lain, bahwa ketika kalian bilang yang sebelumnya, ini kan misalnya saya tidak detail ya, kayak tadi tuh Nita sama Nadia, karena kan belum menuliskannya dalam tulisan, sehingga waktu ada slide soal yang sebelumnya tuh yang kebanyakan dibahas tuh yang ini, terus bolongnya di sini, atau yang ini tuh belum banyak digali. Itu kan harusnya memang benar-benar tercermin dari penelitian-penelitian terdahulu, artikel-artikel yang dimuat di jurnal. Jadi kalau misalnya kalian bilang Gen Z, untuk memahami bagaimana Gen Z memaknai kepemilikan rumah, harusnya sih sampai situ aja, gitu. Nah, apakah kemudian itu terkait dengan perubahan kondisi ekonomi dan budaya digital? Ya, makanya tadi di awal aku menanyakan itu, kayak apa sih yang dimaksud dengan kebudayaan digital gitu? Apa karena itu kemudian kalau kalian ada istilah apa sendiri, apalagi itu kemudian tertulis di judul, makanya kan saya bilang tuh sama kelompoknya Elza dan Mahesa di awal, jangan terlalu kompleks, karena nanti ternyata apalagi kalau ternyata begitu dibaca isinya tuh nggak cukup menggali apa yang kalian janjikan di judul. Apa sih yang dimaksud budaya digital? Karena ketika saya bertanya itu tidak kemudian Irol sama Rizky menurut kami gitu, enggak, itu harus ada konsepnya lagi gitu, karena kan harus ada yang bisa kita acu, apa yang dimaksud dengan budaya digital. Nah, kalau saran saya sih biar fokus, kalian fokusnya hanya Gen Z aja.
Kalau soal perbedaan nilai dan cara pandang itu otomatis akan bisa ketahuan. Nah, generasi sebelumnya itu tidak harus teman-teman lewat wawancara, tapi juga lewat bisa penelitian-penelitian terdahulu, kita bisa tahu bagaimana persepsinya generasi milenial misalnya soal kepemilikan rumah. Kamu nggak lihat kesuksesan, kemapanan, kamu cuma lihat rumah. Itu kan yang kamu lihat di atas, yang teman-teman Irul sama Rizky janjikan di judul. Di judul tuh nggak ada kesuksesan, nggak ada kemapanan. Tapi tiba-tiba di tujuan yang nomor 2, itu ada kesuksesan, kemapanan, kepemilikan rumah. Saya cuma mau di luar dari kita diskusi terkait dengan pengetahuan komunikasi lintas budaya, teman-teman kemudian secara tidak langsung belajar fokus dalam menulis. Yang harapannya sih pasti akan berguna untuk baik dalam kuliah maupun dalam praktek sehari-hari. Jadi kalau fokus tuh artinya apa yang teman-teman janjikan di awal sama di dalam, jadi di dalam jangan meluas gitu. Ini aku bicara yang poin nomor 2. Itu kan mendefinisikan kesuksesan, kemapanan, dan kepemilikan. Berarti kan ada 3 hal. Padahal di atas kamu cuma bilang rumah doang loh. Ya kan? Jadi balik lagi ke situ supaya tidak melebar, tidak meluas. Ya nggak apa-apa kalau itu dibahas dengan detail. Masalahnya saya nggak yakin itu akan dibahas dengan detail sama teman-teman. Gitu loh. Jadi di atas ngomongnya apa? Persepsi mereka tentang rumah. Itu akan berbeda dengan persepsi mereka tentang kepemilikan rumah. Jadi kayak aku ngerti ya. Jadi kayak jangan lari-lari. Karena bisa aja nanti rumah buat mereka bukan harus dimiliki gimana kan. Jadi kayak ya sudah rumah atau soal kalau memang kamu bilang di sini bawahnya ini pengaruhkan ya cek lagi di atasnya juga harus kayak gitu. Terus peran budaya digital dalam membentuk kelas negosiasi makna itu saran saya mendingan dibuang karena untuk konteksnya Anda bisa sampai ke menyimpulkan apakah kemudian terjadi proses negosiasi makna negosiasi loh ya terus kemudian peran budaya digital itu pasti nggak akan terjawab dalam tulisan ini. Jadi daripada dijanjikan tapi tidak ada dalam tulisan, nomor 3 itu dibuang. Saran saya, walaupun tadi ada beberapa teman-teman yang juga, kalau saya ingat saya Nita juga tadi kayak kontaknya, Nita dan Nadia ada beberapa pertanyaan. Ya, sejauh yang tadi saya lihat sebelah sih masih aman ya, tapi nanti coba dilihat lagi. Saya selalu sarankan sebenarnya satu aja. Yang penting dijawab beneran dan detail. Gitu. Jadi, nanti misalnya kalau mau wawancara, semuanya gengsi. Ya nggak mungkin juga nanya ke satu orang generasi milenial untuk bisa jadi perwakilan generasi milenial secara umum. Jadi yang ingin Anda ketahui coba balik ke judul deh. Coba balik ke judul. Naik. Analisis pergeseran nilai kepemilikan rumah pada Gen Z. Gitu aja kan? Nggak usah di era budaya digital. Karena Gen Z-nya sendiri tuh ya ya itu kan akan ada di generasi yang sekarang gitu. Secara tidak langsung teman-teman juga akan cerita ini era apa ketika teman-teman milih Gen Z kan nggak mungkin juga Gen Alpha misalnya ya kan setiap generasi pasti membawa budayanya sendiri jadi nggak perlu juga secara misalnya kayak gini Gen Z itu pasti digital native tapi kalau kita bicara budaya digital ya nanti Irol sama Rizky harus cari tuh definisi konsepnya jadi lebih baik ini aja ini semacam kayak Anda nyari apa sih persepsinya Gen Z soal kepemilikan rumah gitu kan. Sederhananya gitu. Cuma nanti kenapa ada kata analisis pergeseran karena Anda mau membandingkan misalnya dengan milenial, generasi sebelum generasi Z. Misalnya kayak gitu. Nanti Anda jelaskan juga definisi konsep Gen Z. Bisa menurut BPS, bisa menurut siapapun yang penting ada teman-teman begitu ya. Yang penting ada konsepnya sehingga di situ jelas. Gen Z yang dimaksud dalam tulisan ini adalah mereka yang lahir antara tahun sekian sampai tahun sekian, karakternya seperti apa, dan seterusnya, yang itu harus ada sumber datanya. Gitu. Ya.
saya lihat tadi itu belum ada misalnya kayak dari berita-berita, artikel di media massa soal atau misalnya, artikel di REI gitu atau di asosiasi pengembang gitu yang lain, eee, soal misalnya harga rumah sekarang berapa trennya, ada data entah dari Bank Indonesia atau dari yang lain soal data rumah terkini. Terus Gen Z itu rata-rata kerja-kerja awal berapa sih gajinya, itu ada kok datanya. Kalian kan nggak harus cari dari sumber primer, cari di berita aja yang sudah disarikan oleh berita. Karena dari sumber primer sih, itu dikeluarin sama BPS, sama Bank Indonesia, kayak gitu. Cuma teman-teman tinggal lihat aja, lihat tren harga, tren upah, Gen Z, gitu kan ya. Sehingga ada gambaran dulu soalnya Gen Z itu gimana, kayak gitu. Nggak apa-apa mau dibuka dengan budaya dulu atau dibuka dengan langsung ke kelompoknya Gen Z. Atau ya dari sini nih kalau lihat alurnya berarti budaya, perbedaan pengalaman kamu masuk ke generasi dari X terus kamu kemana? Karena kan yang persis di atasnya itu adalah persis di atasnya Gen Z apa? Milenial. Itu lompat. Milenial. Milenial. Iya. Jadi jangan lompat kalau cerita ya, dan harus ada sumbernya. Di alinea kedua itu perlu sumber. Pas bagian apa? Bagi generasi baby boomers dan Gen X, kepemilikan rumah sering dipandang sebagai simbol utama keberhasilan. Kata siapa? Jadi kalau untuk kalimat-kalimat yang semacam itu, yang ada kalimat pernyataan tentang sesuatu yang sifatnya kalau tidak ada sumbernya itu namanya klaim. Klaimnya Iro sama Rizky. Kalau mau itu bisa jadi bagian dari tulisan ilmiah, maka itu perlu sumber ya kawan-kawan. Kalian nanti coba sisir, kalian semua sisir apa yang sudah teman-teman tulis dan sensitif mana yang perlu pakai sumber, mana yang enggak. Yang sifatnya tuduhan, menyatakan sesuatu, itu perlu sumber. Siapa yang bilang? Karena ada beberapa yang aku waktu baca terus pas ngecek di daftar pustaka itu nggak ada. Jadi itu perlu tuh. Nanti misalnya kayak nanti pas titik gitu ya, tanda budaya relatif kuat dalam sejarah Indonesia dalam kurung gitu. Oke, boleh turun lagi. Semuanya, ya maksudnya itu kan kamu bilang tuh Gen Z itu gini, dapat paparan apa, punya pemaknaan baru. Ada kok penelitian-penelitian sebelumnya, misalnya soal kayak standar kebutuhan dan ukuran ruang rumah menurut Gen Z. Kalian cari aja Google analisis preferensi Gen Z soal rumah, itu preferensi hunian Gen Z berdasarkan faktor apa. Ada kok Kak, ini ada, aku sambil kalian presentasi aku cari, ada gitu. Nanti Ini coba dimasukin lagi. ya, jadi ada penelitian-penelitian sebelumnya, ya kawan, ini tuh aku buat kawan-kawan semua, cari penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan topiknya teman-teman. Kayak gitu. Ini bahkan di beberapa kota ya. Misalnya kayak preferensi Gen Z terhadap rumah di kota Pekanbaru, preferensi Gen Z di kota apa gitu misalnya dan seterusnya. Nggak apa-apa masukin aja. Kan toh itu data juga. Kayak gitu. Cari ya. Eh, Nah ini loh, kamu tuh yang tadi aku bilang, penelitian mengenai kepemilikan rumah pada generasi muda, selama ini lebih banyak berfokus pada aspek ekonomi, bla bla bla. Nah itu yang kemudian ini dan seterusnya itu kalau kalimat itu tetap dipertahankan itu perlu sumber. Kalau nggak ada sumbernya itu susah Kak. Nggak, ya, ya itu penting buat penulisan ilmiah. Yang berbagai istilah-istilah ini ya, itu juga lagi-lagi perlu, jadi aku juga nemu istilah di mana ya? Apa di kelompok Nita, Nagio, atau Kalita Shelby. Ada istilah-istilah khusus yang Anda belum jelasin, dan lompat gitu. Housing hallucination itu apa? Kayak gitu. Ini maksud dengan ini. Kayak gitu sih. Kalau kalian nuduh rumah
bukan jadi indikator keberhasilan hidup, itu perlu penelitian sebelumnya. Kalau tidak ada, maka kalian nggak bisa nulis itu. Jadi ini problemnya mungkin baru menuliskan apa yang ada di kepala. Beberapa mungkin sudah ada sumbernya, tapi jika ada yang belum, jadi itu mau dilengkapi. Karena kalau tidak, itu harus di take out dari tulisan kalau nggak nemu sumbernya. Gitu. Referensi pilihan jenis hunian menurut Gen Z. Solusi pra-perencanaan kepemilikan rumah bagi Gen Z. Referensi Gen Z terhadap perumahan di kota Pekanbaru. Referensi atribut fisik hunian. Jangan bilang generasi muda ya. Kalau kamu dari awal udah bilang Gen Z, ya Gen Z itu soal konsisten dalam menulis. Jangan terus di dalam bisa berubah lagi. Gitu. Perilakunya Gen Z kayak apa dan seterusnya nanti tolong ini. Ini ada maksudku, aku lagi bacain penelitian-penelitian sebelumnya. Gitu. Dan sudah ada, ya maksudnya media, berita-berita di media soal Gen Z dan rumah ya. Itu masukin aja. Itu sih. Ya, emang berapa rencana di rumah sekarang, misalnya di Jakarta kan itu harus sebut ya, karena bisa beda-beda setiap kota. Banyak ini teman-teman. Berita juga banyak. Ngomongin Gen Z dan rumah. Ya, tolong dilengkapi ya. Jadi saran saya sih fokus itu mempermudah hidupmu. Jadi kamu nggak perlu wawancara psikolog, kamu nggak perlu wawancara pengamat perumahan misalnya. Terus aku tuh selalu ingat legend Kanangian si Manungkali. Tapi ya cuma Gen Z aja. Nanti kriterianya aja siapa yang kalian wawancara itu. Laki perempuan ini antara 5 atau 6 ya. Seimbang. Laki perempuan punya rumah atau enggak. Bisa 33, bisa 24 gitu. Iya, jadi jangan lompat-lompat. Maksudnya kalau kamu teman-teman nulis apa di judul ya konsisten di dalam, jangan berubah-berubah. Kalau bukan sinonim, kan bukan sinonim ya. Gitu itu luas banget generasi muda. Generasi muda juga Gen Alpha juga masuk generasi muda. Gitu kan? Oke, ada pertanyaan Irul sama Rizky? Oh, nggak ada, terima kasih. Masukan untuk kelompok lain juga tadi kan sudah didengarkan supaya dasar pusakanya benar ya. Makasih. Ini berarti tersisa Shirley. Shirley mau ada sesuatu yang mau disampaikan? Sudah sempat ngobrol sebelum Andini melahirkan atau bagaimana? Kalau ngobrol kita belum ada sih Miss, tapi aku udah coba bikin dulu. Iya. Gak apa-apa. Oke. Nanti kalau jadi kamu siap dengan mungkin loh ya. Siap dengan kamu bikin sendiri kali ya Shirley ya. Oh, Kak Adisti rencananya minggu depan kayaknya udah masuk deh Miss. Oh ya udah. Oke. Udahin. Peran medsos dalam mendorong. Oke, coba diceritain secara umum. Kenapa judulnya ini? Apa yang mau kamu ceritain? Shirley, kamu nggak bisa buka video. Coba ceritain kenapa. Apa sih? Karena kalau aku lihat di judul, itu judulnya masih umum banget. Karena komunikasi lintas budaya itu luas. Sinyalnya agak jelek. Sinyalnya, ya udah nggak apa-apa. Dah, Putus. silakan.
Oke, untuk, topik ini kami pilih karena terdapat fenomena yang sangat relevan dengan, kondisi masyarakat saat ini, yaitu, meningkatnya penggunaan media sosial oleh Gen Z sebagai sarana komunikasi sehari-hari. Gen Z juga, merupakan generasi yang lahir, dan tumbuh di era digital, sehingga interaksi sosial mereka banyak terjadi melalui media sosial. Di Indonesia yang memiliki keberagaman suku, bahasa, agama, dan budaya ini, media sosial menjadi, ruang untuk pertemuan berbagai kelompok, budaya yang sebelumnya mungkin tidak banyak berinteraksi secara langsung. Melalui media sosial, Gen Z juga dapat untuk mengenal budaya, dari daerah-daerah lainnya, bertukar informasi, memahami perbedaan, serta membangun hubungan, dengan orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Terus, juga sekarang banyak Boleh konten turun yang nggak? kan kayak, bertukar apa nih, Mas? Nah ya, banyak konten yang kenapa sore dah. Oke. Konten juga banyak konten yang sekarang kayak, menggunakan bahasa daerah, terus kayak, anak-anak muda Indonesia banyak yang kayak ngikutin budaya-budaya Korea, terus ada promosi budaya lokal juga gitu, Mas. Oke, coba aku turun dulu Kak. Ya coba turun, nggak usah kamu bacain, ini di scroll turun aja. Ah, oke, ya turun lagi. Kamu udah Bagus sampai mana? gitu, Oh Mas. ya, Mhm. oke. Kak, saranku itu terlalu luas ya Kak. Kamu putusin mau apa? Ya. Tadi kan ceritanya ada yang pakai bahasa daerah, tapi juga ngomongin ada yang misalnya kayak tadi kamu sempat sebut budaya Korea. Jadi putusin aja Shirley mau fokus apa. Dan media sosial tuh luas. Lagi-lagi supaya kamu juga nggak. Sebenarnya teman-teman semua ketika saya bilang uh, putusin fokus sempitkan itu adalah semoga teman-teman menangkap bahwa saya sedang berusaha teman-teman untuk fokus. Supaya kalian juga nggak ngomong kan kalau implikasinya kalau ngomongin media sosial nih, ada kata media sosial di dunia teman-teman, berarti kan kamu harus ngomongin semua. Ya nggak? Kamu harus ngomongin semua tuh cerita kalau di X gimana, di Instagram gimana, di TikTok gimana, di YouTube gimana. WhatsApp itu juga media sosial ya gitu. Terus Threads itu gimana. Jadi lebih baik kamu fokus mau apa gitu. Misalnya kayak tadi Dita dan Nadia itu di TikTok gitu lah ya. Jadi media sosialnya disempitin. Terus komunikasi lintas budayanya itu juga disempitin kayak gitu. Jadi kan um, luas. Kamu mau ngomongin apa? Apa mau ngomongin akun-akun yang berupaya mempopulerkan kembali budaya-budaya lokal atau apa terserah, tapi fokus, jangan terlalu luas. Ngomong banget nanti. Tuh. Ya, walaupun ya katakanlah itu ada judul-judul penelitian sebelumnya, tapi saya kan misalnya belum lihat ya. Itu nanti secara penelitian pun kalau nanti katakanlah one day kamu mau ngembangin ini jadi judul skripsi, itu implikasinya kalau nggak diceritain semua ya dianggap belum selesai penelitiannya. Jadi mendorong kok KLB atau mendorong peran apa dalam melestarikan budaya apa gitu itu masih nggak apa-apa tapi itu ya disempitin gitu ya ini kan KLB-nya mendorong mendorong apa nih mendorong sosialisasi apa atau mempopulerkan sesuatu jadi kayak ini mempromosikan melestarikan mau apa gitu yang kata kerja yang lebih spesifik kalau mendorong itu kan kita nggak bisa ukur ya gitu jadi meskipun kalian nggak akan sampai mengukur, tapi kata kerjanya pun kalau bisa juga spesifik. Komunikasi lintas budayanya pun juga kan banyak ya mau ngomongin apa.
peran media sosial dalam membentuk persepsi mengenai masyarakat adat, peran media sosial mempromosikan kelompok apa gitu, peran media sosial dalam melestarikan budaya apa, tapi spesifik gitu. Paham nggak, Shirley? Paham, Miss. Jadi catatan utamanya ini adalah terlalu luas, Kak. Oke, Miss. Jadi kalau terlalu luas, nanti tulisannya juga akan kemana-mana. Nggak fokus, gitu, teman-teman. Ya, Oke, Miss. Nanti aku coba diskusiin lagi medsos sama iya, komunitas lintas budayanya. iya, Mm. ya. Jadi ini masih terlalu umum. Makanya kan kamu di situ tuh. Kehadiran platform seperti Instagram, TikTok, X, YouTube, padahal itu aja belum semua medsos yang kamu sebutkan gitu. Nanti kan nanti tuh secara isi kamu juga harus sebutin semua, bukan hanya sebutkan, jelaskan perannya sesuai dengan judul aja. Jadi judulnya teman-teman itu nanti masih dilihat lagi. Bahkan kalau misalnya Elza sama Mahesa nggak bisa cerita atau tidak, nah, ya tulisnya nggak bisa cerita soal bagaimana di tradisi, stigma, ya cuma fokus ke maskulinitas hegemonik dalam laki-laki penari di budaya Jawa gitu misalnya, sehingga Anda tidak membicarakan laki-laki penari di budaya lain, ya nggak apa-apa gitu. Justru dengan semakin fokus membuat Anda nggak kemana-mana tulisannya dan jadi bisa lebih dalam gitu. Ya, misalnya peran media sosial dalam mendorong Gen Z melawan arus budaya asing gitu atau apalah, atau arus budaya Korea gitu yang lebih spesifik lagi, atau dalam melawan demam K-pop atau apa gitu lebih spesifik gitu, atau dalam upaya mengajak Gen Z kembali ke budaya apa gitu yang lebih spesifik, atau kamu cuma mau ngebahas kuliner lokal, tapi intinya adalah fokus Kak, jangan terlalu umum ya. Medsosnya juga dibatasin, Oke, Miss. nggak bisa semuanya. Hmm. Paham kan, Shirley? Maksudnya paham kenapa saya meminta teman-teman untuk fokus, paham kan? Sebenarnya itu juga untuk memudahkan kalian sendiri untuk nggak, kan capek ya, kamu mesti ngelihat banyak gitu. Karena salah satu yang dinilai pasti apa yang ada dalam judul itu ada nggak di dalam tulisan. Nah, itu cukup krusial tuh, karena judulnya tuh bagus, tapi ternyata di dalamnya goyang ya. Tidak ada tuh yang dijanjikan dalam judul, kayak gitu. Oke ya, Oke, Miss. baik. Terima kasih Shirley sudah berusaha sendirian di Oke, terima pekan kasih. pertama ini. Gitu, stop share ya. Jangan lupa tapi tetap dibagikan semuanya teman-teman, karena seperti yang saya bilang, penilaian kan sudah berlangsung dari mulai teman-teman di kelas ya. Jadi jangan lupa dibagikan. Tadi sih sampai ke Dita Nadia, Talita aku udah dapet sih. Oh, Shirley bagiin. Tidak tahu Rizky udah belum sih. Rizky Iro sama Shirley tolong bagikan ya yang tadi Saya kalian presentasi. tadi sudah share, apakah sudah masuk, Miss? Satu, refresh ya, baru. Oke, udah tinggal Shirley ya, berarti ya. Oke, Miss. Nanti aku share ya ntar. Iya, jangan lupa malam ini juga. Iya, Miss. Tuh. Nah, Talita, Shelby, Shelby udah. Udah sih. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Jadi saran saya adalah fokus. Kalau dari teman-teman ada yang mau difokusin lagi, jadi jangan lupa juga misalnya kayak Shelby bilang fenomena nemenin itu ramenya di mana tadi kamu? Itu ramenya di mana? Di X ya?
Di X, Miss. Nah, ramenya di X tuh pada era apa? Pada tanggal periode kapan? Ini kalau kamu bukanya pakai, karena kalau di X itu kan harus masuk ya. Bisa pakai X Advanced Search. Itu keluar tuh Kak, kayak apa ya? Kayak pop up. Kemudian kamu bisa cari. Jadi ada X Advanced Search gitu. Misalnya kamu cari periodenya dengan kata kunci apa gitu. Ya aku juga bingung kenapa ya. Kalau misalnya, tapi itu harus login dulu. Itu keluar tuh. Pakai X Advanced Search. Kayak jadi kamu bisa screenshot ya. Jangan lupa. Screenshot itu jadi fenomena. Baik teman-teman, tinggal 2 pertemuan lagi. Jadi harapannya besok, minggu depan, apalagi kalau minggu depan sebenarnya udah beres, akan lebih baik lagi sih. Gitu. Coba sampai benar-benar coba matang ya. Supaya kalau memang ada masalah, bisa atau ada yang perlu ditambah, diperbaiki, bisa diketahui lebih awal. Kalau sekarang kan konteksnya yang dinilai itu keaktifan, bukan soal benar salahnya. Tapi nanti ketika sudah final dikumpulin kan, ya kemudian saya ngelihat misalnya kayak, oh judul sama isi nggak sama, nggak seperti yang dijanjikan di judul, kayak gitu. Tapi kalau hari ini, kan yang diukur keaktifannya teman-teman, bukan soal benar salah isinya, atau kelengkapan isinya, itu kan nggak jadi bagian dari penilaian. Cuma mungkin kalau minggu depan ternyata masih ada juga yang hari ini sudah dikasih tahu, belum berubah, nah itu. Itu ya, kawan-kawan. Jadi mudah-mudahan semuanya tetap sehat supaya bisa masuk, tinggal 2 pertemuan lagi, teman-teman. Saya belum kasih tahu kapan dikumpulinnya, tapi kapan dikumpulinnya ya sesuai dengan kan belum dapat jadwal soalnya. Saya juga belum tahu jadwalnya, gitu ya. Cuma kan kalau udah selesai lebih awal kan lebih enak ya kawan-kawan. Jadi ini ada nilai presentasinya juga, begitu. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Irul udah mau pulang tuh. Makasih. Semoga Nita juga sebentar lagi pulang. Mungkin Makasih. di tempat kerja. Makasih ya semuanya. Nanti masuk ya Mahesa, Rizky, minggu depan dan minggu depannya lagi. Makasih semuanya. Selamat Terima malam. kasih. Terima kasih, Miss. Selamat Selamat malam. malam. Selamat malam.